Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Maka mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga hari ini dalam kabar yang berkobar-kobar. Di jam yang penuh cinta ini, dan kita tinggal di dalam cinta kasih di gereja ini. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, yang pertama kita tadi mendengarkan dari kitab 1 Samuel. Ada hal yang ingin saya tekankan, bagaimana diceritakan orang Israel meminta kepada Samuel seorang raja, padahal Allah sudah mengatakan, "Aku adalah rajamu." Tetapi orang Israel memang dasar bebal, dasar keras kepala, dan biasanya juga itulah settingan default manusia, termasuk saya juga. Maka
Samuel sudah menceritakan kalau kalian punya raja tidak enak begini, tidak enak begitu. Anak-anak kalian akan begini, anak laki-laki kalian akan begitu. Kambing domba kalian, kebun kalian akan seperti itu. Tetapi orang Israel tetap ngeyel. Mereka justru berkata, tidak, kami harus punya raja, biar kami sama seperti bangsa lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah kita juga seringkali dalam pilihan-pilihan hidup kita hanya didasari oleh tidak pokoknya supaya sama seperti yang sedang viral, sedang tren. Artinya seringkali dalam kehidupan kita, gaya mengalahkan cinta. Begitu pula dalam Injil yang kita dengarkan, kita melihat bahwa Yesus setelah pulang ke rumahnya, orang banyak berkerumun sampai tidak ada lagi tempat. Di muka pintu pun tidak. Orang berkerumun, hanya saja tidak semuanya sungguh-sungguh beriman. Justru lebih banyak yang gaya saja, ikut-ikutan saja. Buktinya apa? Buktinya saat ada seorang lumpuh yang dibantu oleh 4 temannya yang sungguh-sungguh punya iman, dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Orang banyak yang berkerumun itu, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, justru menghujat Yesus. Dia menghujat Allah. Maka mari kita juga merenungkan hidup menggereja kita, hidup doa kita, hidup iman, hidup kasih kita. Apakah selama ini hanya sebatas gaya, sebatas ikut, sebatas tren, atau sungguh-sungguh cinta? Kalau kehidupan menggereja, kehidupan doa, kehidupan iman, dan kehidupan kasih kita sungguh-sungguh dilandasi oleh cinta, maka tandanya ialah pusat hidup kita ialah Yesus, dan apapun yang Yesus kehendaki, apapun yang Yesus katakan, kita akan sabar, kita akan tulus, kita akan tetap setia, walaupun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau hidup menggereja, hidup doa, hidup iman, dan hidup kasih kita itu hanya sebatas gaya, ciri-cirinya ialah pusatnya adalah aku. Maka ketika aku merasa tidak cocok, kita akan pindah. Pindah gaya doa yang lain, pindah tidak betah. Kalau kita tidak sreg, kita akan mengganti dengan mudah. Kalau kita tidak sreg, kita akan nggak mau melakukannya kembali, atau saat tidak viral yang kita lakukan, kita akan menjadi malas. Maka marilah kita dengan sungguh merefleksikan kembali kehidupan kita supaya apapun pilihan hidup kita dilandasi dengan cinta, bukan hanya sebatas gaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.